Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata pelajaran biologi. Nah, sekarang sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu saja yang pimpin ya doanya, doa di dalam hati, mulai. Amin. Selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan absen dulu anak-anak Ibu yang hadir pada kali ini. Dela, Diana, Intan, Husnal, Hasri, Amel, Anissa. Oh, sudah hadir semua. Ya, baik, semuanya sudah hadir. Selanjutnya, adapun tujuan pembelajaran kita pada kali ini adalah untuk mengetahui pengertian perkecambahan dan juga perkembangan, lalu pengertian pertumbuhan, juga menjelaskan macam-macam perkecambahan, dan selanjutnya itu ada jenis-jenis pertumbuhan. Nah, selanjutnya Ibu akan jelaskan tentang materi pertumbuhan. Nah, pertumbuhan adalah pertambahan ukuran, volume, dan juga jumlah dari sel suatu makhluk hidup. Ibu contohkan dengan awal mulanya pohon mangga yang ada di depan rumah Ibu, tumbuhnya itu hanya berukuran 50 cm. Nah, dari hari ke hari ia bertumbuh sehingga sekarang sudah berukuran 1 meter. Nah, selanjutnya materi tentang perkembangan adalah proses menuju kedewasaan pada suatu sel makhluk hidup. Nah, Ibu contohkan dengan mampunya suatu sel berbuah atau suatu pohon menghasilkan buah. Nah, buah ini akan berasal dari bunga. Nah, karena bunga ini adalah bentuk organ reproduksi, inilah contoh dari perkembangan. Nah, selanjutnya ada juga tentang materi perkecambahan. Nah, perkecambahan di sini adalah awal mula dari proses pertumbuhan. Perkecambahan ini yang dimana diawali dengan biji. Biji tersebut akan mengalami dormansi akan dipatahkan dengan imbibisi. Nah, biji tersebut akhirnya dapat mengeluarkan tunas. Nah, selanjutnya adalah setelah dia berkecambah, di sini perkecambahan juga terbagi dua. Nah, terbagi dua di sini. Yang pertama adalah percambahan hipogeal, yang kedua adalah percambahan epigeal. Nah, perkecambahan hipogeal ini yang mana kotiledonnya itu tertinggal di dalam tanah saat biji bertumbuh. Nah, untuk epigeal yang mana kotiledonnya itu terangkat ke atas saat biji mengalami pertumbuhan. Selanjutnya itu ada pertumbuhan. Nah, di sini pertumbuhan terdiri atas dua jenis atau dua proses. Yang pertama adalah pertumbuhan primer dan yang kedua adalah pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan primer ini yang mana sel-sel meristem apikal akan mengalami pertumbuhan yang awal. Inilah pada pertumbuhan primer ini terbagi atas 3, yaitu yang pertama adalah pertumbuhan diferensiasi sel, yang kedua pemanjangan sel, yang ketiga adalah pembelahan sel. Maaf, Ibu ulangi. Yang pertama adalah pembelahan sel, yang kedua adalah pemanjangan sel, dan yang ketiga adalah diferensiasi sel. Nah, pada pembelahan sel ini terdapat pada ujung akar yang mana tumbuhan akan terus membelah dan selnya akan semakin banyak. Selanjutnya, setelah membelah, sel tersebut akan menuju ke daerah pemanjangan sel. Nah, di sini sel-sel tersebut akan mengalami pemanjangan yang signifikan. Selanjutnya adalah pada daerah diferensiasi sel. Daerah diferensiasi sel ini yang mana sel tumbuhan akan mendapatkan kekhususan dari fungsinya. Seperti sel ini akan menjadi floem kah, sel ini akan menjadi xilem kah.
Nah, selanjutnya yaitu pertumbuhan sekunder. Nah, pertumbuhan sekunder ini terjadi pada meristem sekunder. Nah, meristem sekunder ini contohnya adalah kambium. Kambium nantinya akan membentuk adanya xilem dan floem yang merupakan jaringan pengangkut. Nah, selanjutnya Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua. Di sini ada yang tahu nggak sih kenapa ada tumbuhan yang kerdil dan ditanam di dalam pot tapi dia bisa berbuah? Nah, di sini Ibu ingin bertanya kepada Ananda semua. Apakah Ananda mengerti atau sudah tahu tentang keadaan tersebut? Silahkan kepada Ananda yang bisa menjawab, silahkan acungkan tangan. Ya, coba Dela, coba jelaskan bagaimana menurut Ananda tumbuhan yang tumbuhnya kerdil dan bisa tumbuh di dalam pot tapi dia bisa berbuah. Oh, baik. Terima kasih kepada Dela. Nah, siapa lagi yang bisa menambahkan jawaban Dela di sini? Siapa lagi yang bisa menambahkan jawaban Dela tadi itu sudah baik, namun sedikit lagi butuh penyempurnaan dari teman-teman yang lain. Berikan pendapatnya. Baik. Coba Ayuni, bagaimana menurut Ayuni tentang tumbuhan yang tumbuhnya itu kerdil atau pendek, nah dan dia ditanam di dalam pot? Nah, bagaimana menurut Ayuni? Baik, berikan aplaus untuk teman-temannya yang menjawab. Nah, di sini Ibu jelaskan mengapa tumbuhan yang di dalam pot tersebut tumbuhnya kerdil, namun dia dapat berbuah. Nah, di sini tentu saja dipengaruhi oleh nutrisi yang tersedia untuk tumbuhan tersebut. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau di dalam pot tersebut tentu nutrisinya akan terbatas dan juga sedikit. Ya, seperti di dalam pot tentunya tidak akan memenuhi kebutuhan tumbuhan tersebut untuk tumbuh lebih tinggi dari keadaannya yang saat ini. Nah, pada pertumbuhan ini yang faktor pertama yang pengaruhnya adalah nutrisi. Kemudian kecakapan dari atau kebaikan atau kebagusan dari gen yang dimiliki oleh tumbuhan tersebut. Nah, saat nutrisi yang didapatkan oleh tumbuhan tersebut terbatas, sehingga pertumbuhan dari tumbuhan tersebut juga akan terganggu. Nah, selanjutnya juga pada kenapa dia bisa berbuah di sini? Karena yang terganggu hanya pertumbuhannya saja, namun sifatnya yaitu perkembangan dapat terjalan dengan sempurna sehingga tumbuhan tersebut dapat memiliki buah. Selanjutnya adalah bagaimana cara kita mengetahui umur suatu tanaman. Kalau tanaman tersebut tidak dapat kita ketahui umurnya. Jadi di sini maksudnya adalah bagaimana cara kita untuk mengetahui umur suatu tanaman. Terutama di sini tanaman yang memiliki lingkaran yang besar atau yang berumurnya bisa dikatakan lama. Coba di sini siapa yang bisa mengutarakan pendapatnya? Baik, coba Hasri. Nah, bagus. Hasri sudah hampir mendekati ya jawabannya. Selanjutnya di sini kita coba dengar pendapat dari Intan. Coba silahkan Intan, bagaimana pendapat Intan? Oh, baik. Terima kasih kepada teman-teman saudara Ananda yang sudah menjawab. Jawaban teman-teman Ananda umumnya sudah benar. Nah, di sini yang bisa kita lihat untuk mengetahui umur suatu tumbuhan adalah dengan melihat diameter atau lingkaran besar lingkaran dari batang pohonnya. Nah, di sini kita dapat mengetahui umurnya dari besar lingkaran tersebut karena semakin besar lingkaran diameter tumbuhan tersebut, maka semakin tua umurnya. Di sini yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut adalah adanya kambium di dalam tumbuhan tersebut. Karena kambium juga disebut dengan lingkaran tahunan. Nah, setiap lingkaran dari sini akan dihitung per tahunnya untuk umur suatu tumbuhan tersebut. Nah, untuk pertanyaan terakhir, Ibu akan coba tanya kepada
Ananda semua, di sini kan kita bicara tentang pertumbuhan dan perkembangan. Nah, juga ada tadi Ibu jelaskan tentang umur tumbuhan. Di sini Ibu ingin bertanya, apakah yang dimaksud dengan tumbuhan anual, binual, dan perennial? Nah, di sini siapa Ananda yang bisa menjelaskan apakah itu yang dimaksud dengan tumbuhan anual, binual, dan juga perennial? Nah, disilahkan kepada Ananda yang mengetahui jawabannya untuk mengangkat tangan ataupun memberikan pendapatnya tentang pertanyaan Ibu. Nah, di sini siapa yang bisa menjawab pertanyaan Ibu tentang tentang tanaman anual, binual, dan juga perennial? Ya, coba Anissa. Nah, coba Anissa jelaskan apakah itu tanaman anual, binual, dan perennial. Oke, terima kasih kepada Anissa sudah mencoba mengutarakan pendapatnya tentang materi tanaman anual, binual, dan perennial. Nah, selanjutnya siapa lagi teman Ananda di sini yang bisa menjelaskan tentang 3 jenis tanaman tersebut? Baik, coba di sini Hasri. Bagaimana menurut Hasri atau yang Hasri ketahui tentang tanaman anual, biennial, dan juga perennial? Oke, sudah bagus semua ya jawabannya. Nah, tanaman anual di sini adalah tanaman semusim atau tanaman yang semusim asal setahun. Nah, atau tanaman yang memerlukan waktu 1 tahun untuk menyelesaikan fase biologisnya. Nah, kalau untuk tanaman binual di sini seperti yang pada namanya binual berarti 2 tahun. Nah, di sini dibutuhkan waktu 2 tahun untuk tanaman tersebut mencapai keadaan fase biologisnya. Nah, juga ada perennial. Nah, pada tanaman perennial ini adalah tanaman tahunan. Tanaman yang hidupnya atau mampu tumbuh bertahun-tahun hingga dalam jangka waktu yang lama. Ada yang sampai 5 tahun, 6 tahun, sampai bertahun-tahun. Dan juga ada pernah kita dengarkan tumbuhan yang tumbuh selama 100 tahun. Nah, sekian dulu pertanyaan kita pada pertemuan kali ini. Nah, bagi Ananda semua yang menjawab tadi, Ibu akan beri poin 10 poin untuk tingkat keaktifannya. Nah, selanjutnya untuk pertemuan berikutnya jangan lupa Ananda kerjakan PR yang Ibu suruh. Dan juga sekian, terima kasih.